Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program yang memberkati kita pagi hari ini, program Berkat Pagi. Puji Tuhan saudara yang diberkati oleh Tuhan, kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Masih dalam kitab Mazmur, pasalnya yang pertama hari ini, dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-150 kita akan mau belajar bersama-sama. Di sana judul perikopnya Haleluya. Saya bacakan bagi kita semua, saudara boleh simak dan perhatikan di Alkitab masing-masing. Ayat yang pertama, Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah dia karena segala keperkasaannya, pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan tarian, pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Judul perikop hari ini saya berikan judul Puji Tuhan. Sesuai dengan perikop yang ada di pasal 150 ini, saudara. Haleluya yang juga sama artinya dengan puji Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kata pujian, kata puji, kita tahu bersama maknanya ialah adalah sebuah ungkapan penghargaan kepada suatu objek tertentu. Kata puji, sekali lagi saya ulang, kata puji adalah maknanya adalah suatu ucapan pengagungan atau penghargaan kepada objek tertentu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan sama-sama belajar pasal 150 ini yang saya bagi dalam 3 bagian dari ayat 1 sampai ayat 2, kemudian dari ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, dan terakhir nanti ayat yang ke-6. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada banyak alasan seseorang memuji, contohnya memuji orang lain. Ada banyak alasan kita untuk memuji orang lain. Ada banyak alasan kita untuk memuji teman kita mungkin, atau memuji orang yang kita jumpai, entah itu karena prestasinya, entah itu karena kebaikannya, entah itu hal apapun itu, saudara. Begitupun saat kita memuji Tuhan, kita tahu bersama mengapa kita memuji Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang besar. Kita memuji Tuhan karena kebesarannya. Di ayat yang pertama dikatakan di sana sampai yang kedua, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah dia karena segala keperkasaannya, pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, lewat ayat pertama sampai ayat yang kedua ini, saudara, kita mengetahui di sana bahwa betapa besarnya Allah yang kita sembah. Kita memuji Allah karena kebesarannya. Di mana dinyatakan dalam ayat ini bahwa Allah itu tidak terbatas. Makna dari ayat ini diumpamakan bahwa diartikan bahwa Allah itu tidak terbatas. Akan ruang, akan waktu, akan dimensi sekalipun. Ia melampaui segala akal manusia. Sebab dialah Allah yang atas segala Allah. Dialah Tuhan atas segala Tuhan. Bahkan dia Raja atas segala Raja. Di ayat yang pertama sampai yang kedua, di situ kita bisa belajar mengapa kita harus memuji Tuhan dan mengapa Tuhan layak terima setiap pujian kita. Jawabannya ialah karena kebesaran Allah yang kita sembah. Saudara yang berkati oleh Tuhan, kita lanjut dalam ayat yang ketiga sampai yang keempat yang tadi sudah kita baca. Saudara boleh kembali baca di tempat saudara masing-masing. Di mana saudara, di sana dijabarkan bagaimana kita memuji Tuhan. Di sana dijabarkan tentang puji-pujian yang disampaikan lewat alat musik. Bahkan ada tarian yang dipakai dengan rebana, yang menggunakan rebana dikatakan di sana, saudara. Memuji Tuhan dengan alat musik. Ada sangkakala, ada gambus, ada kecapi, ada seruling, ada ceracap di sana, saudara. Saudara tahu bahwa pada awal sekali di beberapa gereja, kalau saya bilang bahasa kasarnya mungkin anti, tapi saya nggak akan pakai kata anti deh. Tapi tidak memakai, di beberapa gereja pada awalnya itu tidak memakai alat musik dengan alasan bahwa alat musik duniawi mereka anggap, terlalu duniawi. Jadi ada beberapa gereja pada awalnya tidak menggunakan alat musik sekalipun itu gitar atau mungkin piano, mereka tidak memakai dengan alasan bahwa itu adalah hal yang duniawi. Saudara, tapi itu terbantahkan lewat firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, di mana kita juga
boleh memuji Tuhan menggunakan alat musik, saudara. Dan dijabarkan di sana beberapa alat musik tradisional yang dipakai dalam saat mereka memuji-muji Tuhan. Puji Tuhan, hari-hari ini kita sudah, zaman sudah berkembang, pikiran kita sudah mulai terbuka, kita boleh memakai di beberapa gereja, bahkan hampir semua gereja yang saya tahu sudah memakai alat musik untuk mereka gunakan sebagai alat memuji Tuhan. Dalam hal apapun itu, saudara, entah itu dalam hal ibadah raya, ibadah keluarga, ibadah sekolah minggu, sudah banyak gereja-gereja yang menggunakan alat musik. Kita bisa pakai benda-benda untuk kita memuji Tuhan. Kita bisa pakai apapun itu, saudara, untuk kita memuji Tuhan. Tahukah saudara dulu, ini pelajaran bagi kita bahwa di tanah Batak, dalam budaya Batak, saudara, yang saya tahu dulu, ada yang namanya gondang yang biasa mereka pakai pada zaman dulu itu sebagai alat musik yang mereka persembahkan kepada ala-ala lain, kepada dewa, kepada ilah-ilah lain yang mereka sembah, nenek moyang, roh nenek moyang mereka. Tapi setelah kekristenan masuk di tanah Batak, di dalam suku Batak, saudara, puji Tuhan, sekarang mereka pakai alat-alat musik tradisional yang entah itu gondang apapun itu, mereka pakai saat ini untuk memuji Tuhan. Di daerah-daerah kita bisa jumpai, saudara, khususnya di daerah tanah Batak. Jadi pesan firman Tuhan dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima ialah, saudara, kita bisa memuji Tuhan dengan apapun. Apa yang ada di hadapan kita, entah itu gitar, seruling sekalipun yang kita punya, pianika mungkin, biasanya di rumah suka anak-anak sekolah ada pianika, kita bisa pakai alat-alat itu untuk kita memuji Tuhan. Amin, saudara. Dan kita lanjut, dalam ayatnya yang ke-6, ayat yang terakhir, dikatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Ayat penutup dari Mazmur, di kitab Mazmur ini, saudara, yang sangat-sangat boleh kita memberkati, kita boleh senantiasa kita imani, terus kita ingat dan kita terus mau lakukan, saudara, bahwa dikatakan biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Saya dan saudara, biarlah kita memuji Tuhan dimanapun, kapanpun, kita harus memuji Tuhan, kita wajib memuji Tuhan, sebab Tuhan layak dipuja, sebab Tuhan yang layak terima setiap puji-pujian kita. Alat apapun yang kita pakai, silahkan, saudara, kita pakai hanya untuk memuji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengar pagi hari ini, biarlah boleh memberkati setiap kita, saya dan saudara. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa mengingatkan kita untuk senantiasa memuji namanya. Terpuji nama Tuhan, inilah firman Tuhan. Terima kasih, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta.